Untuk mengetahui perkembangan informasi dari longsor di Pangandaran, kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Suheryana. Siang, Pak Suheryana. Selamat siang, Mbak Astrid. Dengan Paskalis, Pak, ini hingga siang ini bisa Oh, Bapak sekali. Oke. diupdate kondisi banjir dan juga longsor di sana seperti apa, Pak? Kita longsor ada di berapa 3 titik yang signifikan. Yang pertama di Kecamatan Parigi, yang kedua di Kecamatan Sudamulih, dan yang ketiga yang banyak pemberitaan itu yang di Padaherang gitu. Di Padaherang kita memang ada korban jiwa, ada 2 orang korban jiwa, suami istri meninggal dunia tertimpa longsor. Hmm. Itu kejadian itu sekitar pukul 2, jadi mereka masih tidur nyenyak, ya. Sementara banjir sebetulnya longsor itu datang dari gunung, dari atas di Desa Pasir itu. Cuma banjir itu membawa rumpun bambu dan rumpun bambu itu yang menimpa rumah longsoran itu. Sehingga tidak sempat mereka keluar rumah karena sedang tidur nyenyak. Akhirnya mereka itulah korban jiwa, dan alhamdulillah sudah dievakuasi dalam proses pemakaman hari ini, Bu. Pak Suheryana tadi menginformasikan ada 3 daerah terdampak dan ini kejadiannya pada pukul 2 dini hari saat Ya, kebanyakan warga ini sedang tidur, Pak. Nah, apakah masih ya. ada proses pencarian korban lain atau masih adakah laporan warga hilang? Sebetulnya tidak ada laporan korban lain, tapi kita mencoba mencari barangkali ada warga yang perlu yang belum terdeteksi. Hmm. Tapi sementara 2 orang itulah yang sudah kita evakuasi. Oke, jadi tidak Begitu, ada Pak. laporan orang hilang ya, Pak? Belum, tidak ada laporan hilang. Ya, Hmm. kita kan perlu waktu juga lah untuk mengasesmen ini, Mbak. Oke, ini berapa banyak warga yang terdampak, Pak? Apakah ada yang mengungsi dari kejadian longsor ini? Kalau yang mengungsi tidak ada, Mbak. Cuma kita karena mereka dalam kondisi banjir, kita menyiapkan dapur umum karena mereka tidak bisa masak dalam kondisi banjir ini, dalam kondisi longsor ini. Ya kurang lebih yang terdampak itu kalau di Padaherang ada 5 rumah yang rusak ringan. Kemudian kalau di Parigi itu ada sekitar 100 rumahan yang terdampak, ya. Kemudian yang di Parigi itu sebetulnya hanya berapa rumah, Pak Camat? Pak Camat, berapa rumah yang di sini ini? 87 rumah yang terdampak gitu. Oke, Gitu, Mbak. ini berarti hampir 200 rumah, Pak, tidak ada yang mengungsi sama sekali ya warganya? Mereka masih bertahan karena airnya sudah mulai surut, Pak. Jadi airnya sudah mulai surut, yang dari tadinya 1 meter sekarang sudah mulai turun lah sekitar 30 sampai setengah Oke. meter saja. Tapi kalau kebutuhan logistik di sana apa, Pak, sampai saat ini? Logistik kita penuhi baik dari Dinas Sosial maupun dari BPBD. Kemudian air bersih juga kita drop ke lokasi. Kemudian posko di sini sudah ada posko dapur umum, sudah ada dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang bergerak termasuk relawan-relawan, ada dari Tagana, ada dari FKDM, kemudian dari warga tempat, termasuk musikanya aktif di lokasi kegiatan gitu, Mbak. Berarti dipastikan bahwa semua terpenuhi, Pak? Insya Allah terpenuhi, tidak masalah. Oke. Terakhir, Pak, ini sebenarnya banjir dan longsornya kenapa, Pak? Apa penyebabnya? Apakah ini dampak dari beberapa atau gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu menyebabkan longsor dan juga banjir ini atau ada faktor lain? Sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan gempa yang kemarin, cuma karena memang hujannya ini kan baru. Nah, hujan baru itu kemudian terus-menerus, jadi struktur tanah itu mungkin belum begitu kuat karena habis kemarau, sekarang hujan seminggu 2 minggu ini, kemudian hujannya terus-menerus sehingga terjadilah longsor dan banjir. Yang longsor itu yang di Padaherang, kalau banjir yang di Parigi sama di Sidamuli, Kecamatan Parigi sama Sidamuli. Begitu, Hah. Mbak. Ini hujan kan masih diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Iya. Antisipasi, Pak, supaya tidak terjadi lagi seperti ini apa? Antisipasi kita pertama untuk mencegah korban jiwa, kita siap siaga
24 jam, BPBD, kemudian Dinas Sosial, kemudian dari aparat TNI Polri juga kita siap siaga. Sambil kita melihat kalau sungai itu sumbernya dari mana. Kalau misalnya memang ada tanggul yang bocor, kita tentu akan perbaiki gitu. Tapi kebanyakan ini karena hujannya terus menerus, datang kiriman air yang begitu besar gitu. Sehingga terjadilah banjir. Jadi memang tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan ya Pak untuk mengantisipasi ketika nanti sewaktu-waktu banjir akan terjadi lagi. Ya kita menyiapkan kalau untuk pertama kan keselamatan, yang paling penting keselamatan warga. Keselamatan warga artinya kita menyiapkan ruang-ruang untuk evakuasi, menyiapkan tenaganya, termasuk mempersiapkan untuk mobilisasinya. Nah, untuk sungai sendiri kita masih kita cek. Kalau memang ada masalah di sungai, kita masih cek hari ini. Kalau ada masalah di sungai, misalnya ada tanggul yang bocor, nah baru kita akan coba ditutupi ya gitu, untuk sementara ini. Baik, terima kasih Pak Suhereno untuk informasi terkini dari longsor di Pangandaran. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran Suhereno sudah bergabung di Kompas Siang hari ini.